Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita yang datang dari kota Jakarta, di mana terdapat seseorang laki-laki hidung belang yang mengeksekusi istrinya sendiri. Gilanya, dia ini mengeksekusi lalu memisah-misahkan tubuh istrinya, dibantu oleh selingkuhannya. Nah, bahkan kabarnya sisa-sisa dari tubuh istrinya ini dijadikan soto untuk dijual. Wah, cerita ini sangat ngeri ya sobat. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita bahas di Cerita Ahmad. Bagi sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silakan di subscribe, like, dan share ke sobat-sobat lainnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung ke ceritanya. Jadi ceritanya seperti ini sobat. Terdapat seorang pria yang bernama Bennett Situmorang. Pria ini berusia 36 tahun, biasanya dipanggil dengan sebutan Impus. Pada suatu hari, Impus ini pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib. Dari tempat tinggalnya, yaitu di desa Ambarita, Samosir, Sumatera Utara. Di Jakarta, dia menjadi seorang supir Metro Mini 66 yang mengangkut penumpang dengan jurusan Blok M Manggarai, jadi di kawasan Jakarta Selatan. Pada suatu hari, ketika menarik penumpang di Manggarai, dia bertemu dengan seorang wanita yang menarik perhatiannya. Wanita itu bernama Rohini. Di saat itu, Rohini naik ke Metro Mini yang disupiri oleh Impus untuk menuju ke tempat kerjanya. Nah, tanpa banyak memikir, di saat itu Impus mencoba untuk mencari perhatiannya, lalu mengajaknya Rohini untuk berkenalan. Singkat cerita, Impus dan Rohini pun jadi dekat. Mereka menjadi PDKT. Nah, Impus ini memang tipikal orang yang pintar menggombal atau pintar berbicara, sehingga Rohini cepat terpincut atau luluh terhadap Impus. Di dalam masa PDKT keduanya, mereka ini sering berkomunikasi, sehingga mereka pun saling jatuh cinta, dan masa PDKT mereka ini tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2000, Rohini pun dilamar oleh Impus, dan Rohini dibawa ke Medan, Sumatera Utara untuk diperkenalkan dengan keluarganya. Lalu dinikahi. Dari hasil pernikahan mereka ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Dan pada awal-awal, kehidupan pernikahan mereka semuanya berjalan baik-baik saja. Dari waktu ke waktu, hingga usia pernikahannya sudah sampai bertahun-tahun. Yang artinya, anak mereka pun sudah mulai besar. Nah, sampai pada suatu hari, ternyata Impus ini tipikal pria yang tidak puas hanya memiliki satu pasangan. Tiba-tiba dia berpikir untuk mendekati wanita lain. Dan salah satu perempuan yang berhasil masuk dalam rayuan gombal Impus bernama Darna Sri Astuti, yang biasa dipanggil Tuti. Tuti ini merupakan perempuan asal Jambi yang kebetulan tinggal di daerah Kampung Rambutan. Ya, Kampung Rambutan itu kan dekat banget ya sama terminal bis dan juga Metro Mini. Ya, mungkin mereka berkenalan di sana. Lalu kala itu usia mereka terpaut 3 tahun, yang mana Tuti ini jauh lebih muda dibandingkan Impus. Nah, lalu semenjak mengenal Tuti, Impus ini semacam jadi orang yang sangat bucin, dan setiap hari menghabiskan waktu hanya dengan Tuti. Dia sampai-sampai jarang pulang ke rumahnya. Dia cenderung lebih banyak menghabiskan waktu bersama Tuti dibandingkan dengan istri pertamanya, yaitu Rohini. Nah, karena di mata Impus saat itu Rohini ini sudah tidak menarik lagi. Lalu dibalik semua sifat Impus yang jago menggombal dan merayu, ternyata Impus ini memiliki sifat yang temperamental. Dia ini sering sekali marah-marah dan terkadang suka membanting benda-benda yang ada di sekitarnya ketika dia emosi. Bahkan tak jarang juga ketika Impus ini pulang sehabis menarik Metro Mini, kerjanya hanya memarahi istri dan anak-anaknya yang menimbulkan percekcokan setiap harinya, sampai-sampai didengar oleh para tetangga. Singkat cerita, pada suatu hari, Rohini mengetahui bahwa Impus ternyata memiliki selingkuhan. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuti.
Lalu namanya seorang istri pasti dia sangat jengkel, sangat kesal atas apa yang diketahuinya. Dia tidak terima karena suaminya ini menduakan cintanya. Lalu Rohini yang kala itu terbakar api cemburu bertanya kepada Impus tentang hubungannya dengan Tuti. Sebenarnya hal ini adalah hal yang wajar ditanyakan karena dia istrinya Impus. Nah, ketika itu Impus memang menjawab semua pertanyaan dari istrinya. Namun sobat, bukannya merasa bersalah, tapi justru Impus ini memaki Rohini dan mengatakan dia tidak cantik lagi, tidak menarik lagi, dan tidak mampu melayani suaminya dengan baik. Dan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati Rohini. Lalu tidak cukup sampai di situ. Setelah memaki-maki Rohini, dia juga melakukan tindakan KDRT. Badan Rohini dipukuli hingga lebam-lebam, dan Impus juga sampai mencekik leher Rohini. Lalu Impus mengancam akan mengeksekusi Rohini jika Rohini banyak komentar dan banyak bicara. Sebenarnya tidak hanya di hari itu saja, bertahun-tahun Rohini juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari si suaminya ini. Kejadian KDRT itu tidak hanya dilakukan sekali oleh si Impus, namun bahkan bisa dikatakan setiap hari, baik kekerasan verbal sampai dengan kekerasan fisik. Rohini ini sangat muak dengan perlakuan Impus. Sampai di tahun 2009, Rohini memberanikan diri untuk melaporkan kasus yang dialami kepada pihak kepolisian. Dan pada saat itu, pihak kepolisian pun menanggapi dan mencoba untuk mengusut kasus ini. Namun anehnya, saat polisi sudah mau bergerak, tiba-tiba Impus mencoba merayu Rohini. Sampai akhirnya, Rohini pun memaafkan Impus, sehingga memilih untuk jalan damai. Dan pihak kepolisian pun tidak melanjutkan kasus ini. Nah, tapi malangnya, nasib si Rohini ini dia termakan bujuk rayu si suaminya yang temperamental ini. Setelah berdamai, bukannya kapok tapi malah semakin beringas. Dia semakin menjadi-jadi menyisa sang istri. Bahkan kali ini dia sampai memukul dan menonjok mata Rohini, yang menyebabkan Rohini mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya. Sumpah, ini sangat kejam banget. Karena merasa sudah kelewatan dan tak sanggup lagi, akhirnya Rohini ini menggugat cerai Impus dan membawa anak-anaknya pergi. Di sisi lain, Impus yang digugat cerai oleh istrinya justru merasa senang, yang mana itu artinya secara otomatis dia bisa menjalin hubungan dengan Tuti tanpa harus ada yang mengganggu, dan memang itu tujuannya. Nah, disinilah kesalahan dari Rohini, mengapa hanya menggugat cerai dan tidak langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan dia bisa terkena hukuman pidana. Nah, lalu singkat cerita, setelah dia diceraikan oleh Rohini, Impus ini tanpa pikir panjang langsung tinggal bersama Tuti. Dia langsung menikahinya. Berbeda istri, berbeda pula aturannya. Di saat itu, Tuti tidak mau suaminya alias Impus ini terpikat oleh wanita lain. Ya, Tuti ini sangat sadar kalau Impus bukan tipikal laki-laki yang bisa tahan terhadap godaan karena dia sendiri bisa bersama Impus setelah Impus meninggalkan sang istri pertama gitu kan. Akhirnya ia meminta suaminya untuk bekerja bersama. Dia membangun sebuah usaha dan karena masih awal-awal pernikahan ya masih sangat hot-hotnya dan sangat cinta-cintanya terhadap Tuti, akhirnya Impus ini menurut saja. Hingga dari seorang supir Metro Mini kemudian beralih profesi menjadi seorang penjual soto, yaitu penjual soto Lamongan di daerah terminal Kampung Rambutan. Setelah membuka warung soto, ternyata lambat laun warung sotonya ini mulai dikenal masyarakat, di mana warungnya ini sejak pertama kali buka sudah sangat ramai didatangi oleh pemberi. Padahal bisa dikatakan rasa soto di warungnya ya biasa-biasa saja menurut orang-orang. Tapi karena terus-terusan ramai, apalagi menjelang malam hari, banyak orang yang merasa aneh kenapa warung sotonya bisa ramai. Ya, orang-orang bahkan sampai iri, bahkan sering mengaitkan suksesnya warung soto milik Impus dengan persugihan. Nah, namun hal itu ternyata bukan hanya sekedar rumor, di mana banyak orang-orang sekitar tempat dia tinggal sering melihat Impus ini menaburkan bunga dan menyalakan kemenyan setiap malam Jumat di sekitar warung dagangannya. Mungkin itu untuk pelaris. Wah, ini sangat gila ya orang. Yang mulai dari tindakan kekerasan sampai bersekutu dengan setan dia lakoni sobat.
Nah, lalu ada hal yang lebih aneh lagi, semakin lama warung soto milik Impus ini semakin ramai. Dan ternyata setelah dicek oleh warga, warung soto milik Impus ini tidak hanya berjualan soto, alias dagangan soto tersebut hanyalah kamuflase. Kenapa orang di sana ramai? Bukan cuma karena pesugihan, tetapi aslinya Impus ini juga menjual jamu serta minum-minuman yang terlarang alias beralkohol. Nah, pantasan saja warung sotonya tidak pernah sepi, apalagi menjelang malam hari. Sebenarnya bisnis seperti ini sudah lumrah di kota-kota besar. Kalau kalian datang ke beberapa daerah di Jakarta yang ada angkringannya, terkadang mereka juga menjual miras di sana, tetapi secara ilegal dan secara terselubung. Nah, lalu orang-orang di sekitar kampung rambutan sebenarnya sudah tidak aneh, mereka sudah tahu dan tak jarang juga mereka menegur Impus. Namun Impus tidak pernah menghiraukan teguran dari warga sekitar, karena menurut dia, penghasilan dari jualan miras itu sangat tinggi, sangat beruntung besar. Nah, singkat cerita, karena usahanya Impus ini semakin lama semakin melejit, jadilah dia di saat itu memegang banyak uang. Uangnya mulai banyak dan mulai santai hidupnya, dan dia kembali ke setelan pabrik, yaitu bermain perempuan. Di tengah-tengah hubungannya dengan Tuti, yang sudah mulai hambar, dia kembali dekat dengan perempuan lain yang bernama Tini. Nah, Tini ini merupakan seorang pedagang jamu yang biasa berjualan di sekitar terminal, kampung rambutan juga. Dia menjalin hubungan dengan Tini, dan tidak lama kemudian, ternyata istri keduanya yaitu Tuti mulai mengetahui kalau Impus ini memiliki wanita lain. Sontak saja saat itu Tuti marah besar, dan tidak terima diselingkuhi oleh suaminya. Ya, padahal kalau dipikir-pikir, dia bersama Impus karena selingkuh juga kan? Karena menyakiti wanita lain, ya biasa saja ini disebut dengan karma. Namun si Impus itu memang dasarnya suka kekerasan. Dia akhirnya tidak terima dengan istrinya yang menegur dia karena selingkuh. Dia kembali melakukan KDRT kepada Tuti. Bahkan parahnya, secara terang-terangan dia sampai membawa selingkuhannya yang bernama Tini ini untuk tinggal bersama di tengah-tengah kehidupan dia bersama Tuti. Dan semenjak saat itu suasana rumah mereka bagaikan neraka. Bayangkan saja, Tuti harus sakit hati melihat setiap hari suaminya tidur dengan Tini. Istri mana yang bisa terima, dan akhirnya membuat kondisi ini semakin memanas. Mereka sering terlibat cekcok dan Impus kerap sekali melakukan aktivitas kekerasan fisik terhadap Tuti. Mulai saat itulah Tuti mulai menyadari apa yang dia pilih selama ini adalah kesalahan. Dia berpikir mungkin ini juga yang dilakukan Impus terhadap istri pertamanya. Lalu sampai suatu ketika di tanggal 2 Maret 2013, tepatnya jam 12 malam, terjadi lagi percekcokan. Percekcokan itu disebabkan karena Impus menuduh Tuti selingkuh. Wah, ini sudah tidak masuk akal. Karena di saat itu Tuti tidak pernah merasa melakukan perselingkuhan. Yang ada malah Impus yang selingkuh. Dan Tuti pun membantah dan dia terus-terus melawan apa yang dituduhkan oleh Impus. Sampai akhirnya terjadi adu mulut atas tindakan yang dilakukan oleh Tuti. Impus sangat-sangat marah. Dia memperlihatkan sikap yang cemburu. Tak sampai itu dia melakukan penganiayaan selama berjam-jam terhadap Tuti. Tuti disiksa pada tanggal 3 Maret mulai dari jam 1 hingga menjelang subuh. Pada saat itu, Tuti dipukuli dengan benda tumpul oleh Impus. Tuti dipukuli beberapa kali sampai dia meraung-raung kesakitan. Dan saat itu tubuh mulai terkulai lemas. Impus bahkan menggunakan benda tumpul tersebut untuk melukai organ vital Tuti. Ini benar-benar perbuatan yang sangat keji, karena benda tumpul itu dimasukkan ke dalam organ vital Tuti. Karena hal itu, Tuti pun mengalami pendarahan yang sangat hebat. Dia menangis dan berteriak kesakitan. Dia meminta ampun, namun Impus tak menghiraukannya. Pada saat itu, Tini selingkuhan Impus juga menyaksikan apa yang dilakukan oleh Impus terhadap istrinya ini. Dan kemudian, Tini ini berusaha untuk melerai Impus. Bahkan dia menaruhkan diri untuk mengobati luka Tuti. Nah, tapi Impus tidak membiarkan hal itu. Emosinya semakin menjadi-jadi, dan dia bahkan dengan tega mengepalkan tangannya dan memasukkan kepalan tangannya itu ke dalam alat vital Tuti.
Dan lebih parahnya lagi, Impus mengambil sebuah botol bekas air mineral, lalu diisi dengan air yang sangat panas dan dimasukkan ke dalam alat vital Tuti. Di saat itu, Tuti hanya bisa menjerit kesakitan. Pada saat kejadian tersebut, Impus sebenarnya sedang dalam keadaan mabuk berat. Oleh karena itu, sebenarnya yang dilakukan oleh Impus sudah di luar kendalinya, karena dia setengah sadar. Namun ketika itu, Tini yang menyaksikan adegan tersebut masih dalam keadaan sadar. Karena dia melihat kesedihan Impus ini, dia juga tidak berani berbuat apa-apa. Nah, lalu Tuti yang sudah bertubi-tubi dihantam oleh Impus akhirnya tidak bergerak lagi, alias Tuti sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Dan di saat itu Tini merasa panik. Dia menyadarkan Impus kalau apa yang dilakukan itu sudah sangat fatal. Nah, langsung Tini ini di tengah-tengah kepanikannya mencari cara untuk menghilangkan jejak atas kejahatan yang dilakukan oleh Impus. Yang di saat itu dipikirkan oleh Tini adalah bagaimana cara menghilangkan jasad dari Tuti ini. Akhirnya dia terpikir untuk memisah-misahkan bagian tubuh Tuti menjadi 6 bagian. Nah, Impus pun setuju dengan apa yang disarankan oleh Tini. Nah, pertama-tama mereka akhirnya memisahkan bagian kaki dari tubuh Tuti. Nah, kemudian baru bagian badannya dan sampai mereka berani mengeluarkan isi dari badannya. Lalu setelah itu, di bagian badan sampai dengan kepala mereka buka lagi. Dan barulah mereka memotong bagian atasnya. Dan kedua tangan Tuti ikut dilepaskan juga dari bagian-bagian yang sudah terpisahkan itu. Akhirnya dimasukkan ke dalam beberapa plastik yang sudah dibeli oleh Tini. Dan total plastik itu ada 7 buah plastik. Proses memisahkan bagian tubuh Tuti dilakukan dalam waktu yang cukup lama, di mana pertama kali mereka melakukan aksinya pada tanggal 4 malam sampai dengan dini hari. Dan di dalam aksi ini, dia dibantu sepenuhnya oleh Tini. Setelah semuanya terbungkus, lalu Impus kemudian menyewa sebuah angkot milik tetangganya. Kala itu dia mengaku ingin menyewa mobil tersebut untuk belanja kebutuhan warung. Dia menyewa mobil itu seharga 250.000. Sehari kemudian, keesokan harinya, tepat di tanggal 5 Maret, Impus mengangkut dan memasukkan semua kantong-kantong tadi ke dalam mobil. Dan dia melajukan mobil itu ke arah jalan tol. Impus ini membuang potong-potongan tadi tidak secara sekaligus. Dia menyebarkan potongan-potongan itu di beberapa kilometer. Tol Cikampek, arah Bekasi. Pada saat melakukan aksinya ini, Impus sempat bertemu dengan rekannya yang bernama Johadi dan juga Yusuf Effendi. Dan pada saat itu, mereka sempat menegur Impus, namun tidak dihiraukan oleh Impus. Nah, kemudian di kilometer yang berbeda, ada seorang supir taksi yang tengah melintas di jalan yang sama. Dia melihat aksi Impus yang membuang kantong plastik-plastik. Dan supir taksi itu berpikir kalau si Impus itu hanya membuang plastik sampah. Dan di saat itu, dia juga berpikir apa mungkin barang itu hanya sengaja jatuh. Dan dia berniat ingin memberitahukan Impus. Nah, supir taksi itu meneriaki Impus. Dia mau mengasih tahu ada barang yang jatuh. Namun ketika teriak, dia justru tidak menghiraukan si supir taksi itu. Nah, namun supir taksi tersebut justru memotret plat nomor angkot yang dibawa oleh Impus. Karena dia berpikir kalau terjadi apa-apa nanti ya mungkin ada buktinya. Bisa ditelusuri siapa pemilik angkot tersebut. Lalu akhirnya Impus pun meninggalkan tempat tersebut. Dan si supir taksi juga melanjutkan mobilnya. Kemudian singkat cerita, tepat di hari yang sama sekitar pukul 7 pagi, ada seorang petugas yang sedang berpatroli di tol arah Cikampek Bekasi. Kala itu, dia melihat sebuah kantong plastik hitam yang tergeletak di pinggir jalan tol. Kemudian petugas ini mencoba untuk memeriksa. Mungkin dia berpikir itu adalah barang orang atau justru plastik sampah yang sebenarnya tidak boleh ada di jalan tol. Nah, ketika petugas itu memeriksa, betapa kagetnya dia ketika menemukan potongan tubuh manusia. Potongan tubuh tersebut ditemukan di kilometer 00.200 dan itu merupakan kaki sebelah kanan. Nah, lalu ditemukan lagi tangan sebelah kanan di kilometer 01.200. Lalu ada lagi tangan sebelah kiri dengan dada ditemukan di kilometer 02.200 dan ditemukan lagi kaki kiri di kilometer 03.300. Sedangkan pada kilometer 02.600 ditemukan isi dalam tubuh yang terbungkus kantong plastik hitam diikat dengan tali plastik berwarna biru.
Lalu di kilometer 03.800 ditemukan potongan kepala dalam kantong plastik hitam yang diikat tali plastik berwarna biru juga. Langsung kejadian ini dilaporkan kepada pihak kepolisian, dan ketika pihak kepolisian menangani kasus ini dan berita itu gencar di media sosial, Juhadi dan Effendi langsung berpikir di mana kemarin mereka baru saja melihat Impus yang sedang membuang sesuatu, dan apa yang mereka lihat di pemberitaan juga sama dengan apa yang dibuang oleh Impus. Pada saat itu, kemudian tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melaporkan apa yang mereka lihat kepada pihak kepolisian. Tak hanya Effendi dan Juhadi, seorang supir taksi yang tadinya memotret nomor kepolisian kendaraan yang dipakai oleh Impus turut melaporkan, sehingga dari sinilah ada bukti yang sangat kuat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian langsung kemudian mendatangi pemilik kendaraan itu, yaitu pemilik angkot tempat Impus menyewa. Ternyata setelah dicek, pihak kepolisian mendapatkan informasi yang menggunakan kendaraan itu pada saat kejadian adalah Impus. Jadilah kemudian pada tanggal 6 Maret 2013, sekitar jam 20.30 malam, pihak kepolisian meringkus Impus di kediamannya yang berada di Kampung Rambutan Ciracas. Pihak kepolisian juga menangkap Tini, selingkuhannya Impus. Lalu dilakukanlah beberapa pemeriksaan. Polisi itu mengamankan beberapa senjata tajam berupa 2 bilah pisau dan 1 bilah parang dan 1 unit mobil angkot. Dari segala rangkaian pemeriksaan, Tini dan Impus alias Bennett Situmorang ini dinyatakan bersalah, dan setelah diidentifikasi dan dilakukan otopsi, jasad dari Tuti itu mengalami 4 luka tusukan di wajah dan 3 luka tusukan di dahi dan 1 luka tusukan di daerah pelipis. Lalu tak hanya itu, temuan fakta mengejutkan lainnya benar-benar menggemparkan, karena ternyata setelah mengeksekusi Tuti, ternyata Impus ini masih sempat berjualan. Dan kalian tahu apa sobat? Ternyata bagian-bagian tubuh dari Tuti yang hilang itu dijadikan soto daging oleh Impus untuk dijual ke masyarakat, dan masyarakat yang merasa pernah jajan, pernah makan di warungnya Impus langsung mual-mual. Mereka tidak menyangka kalau yang mereka makan adalah daging dari Tuti. Ini sungguh kasus mengerikan sih. Dan atas kejadian ini, Impus alias Bennett Situmorang langsung dikenakan pasal 340 KUHP tentang eksekusi berencana dengan ancaman kurungan 20 tahun sampai dengan hukuman eksekusi. Sedangkan Tini dihukum maksimal 14 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah tentang Bennett Situmorang alias Impus, laki-laki yang hobi main perempuan yang berakhir menjadi seorang eksekutor dan mengeksekusi sang istri. Beruntung banget ya untuk istri pertamanya. Istri pertamanya setidaknya bisa selamat dan terhindar dari kematian, walaupun matanya harus buta. Sedangkan malang untuk istri keduanya, yang mana dia menemukan karmanya sendiri dan harus berakhir di tangan laki-laki idamannya. Namun ternyata sebelum vonis hukuman tersebut ditetapkan, Impus ini jatuh sakit secara tiba-tiba, di mana seharusnya vonis tadi ditetapkan di tanggal 3 Oktober 2013. Dan sebelum sidang vonis itu dilakukan, Impus mengalami sakit paru-paru basah dan TBC. Dari beberapa sumber informasi yang didapat, kala itu pihak rutan tak memberikan perawatan kesehatan dengan layak, karena yang mungkin pihak rutan mikir ini hanya settingan kali ya. Nah, bahkan sempat persidangan kedua yang dihadapi oleh Impus, dia masih harus melakukan persidangan meskipun duduk di kursi roda, sampai harus diangkat karena tak bisa berjalan sendiri. Lalu sehingga di tanggal 30 September 2013, karena sakitnya tersebut, Impus alias Bennett Situmorang menghembuskan nafas terakhir di dalam rutan Cipinang, Jakarta Timur. Sebetulnya nih sobat, yang dalam persidangan 3 Oktober itu sempat terjadi perdebatan, di mana dari kejadian Impus yang diduga ditelantarkan di lapas hingga menyebabkan kematian yang tragis buat pengacara dari pihak Impus. Dan juga pihak pengadilan sempat mengalami beberapa perdebatan, meskipun pada akhirnya perdebatan itu selesai. Namun dari kejadian yang dialami oleh Impus di rutan, seolah menegaskan perlakuan terhadap orang miskin, di mana seharusnya sekalipun dia seorang eksekutor, hal yang dilakukan oleh pihak rutan terhadap Impus sangat tidak adil. Hakim dan jaksa seharusnya proaktif, walaupun menjadi tahanan,
negara wajib menjamin hak hidup dari Impus. Lalu pada akhirnya dari kasus ini, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan kalau Impus atau Bennett Situmorang telah gugur demi hukum. Maksudnya ialah putusan yang sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi atau sebatas putusan yang dijatuhkan saja. Impus alias Bennett Situmorang akhirnya harus menyerahkan dirinya kepada Yang Maha Esa, yang dia mendapatkan hukuman akhirat gitu ya, tidak mendapatkan hukuman dunia. Itulah dia cerita dari Impus. Bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah.